Hal itu menjadi sinyal bahwa kita harus lebih sabar lagi untuk menyaksikan penampilan Megawati Angestri Pertiwi di Final Four Proliga 2025. Untuk seri Kediri sudah dipastikan bahwa Megatron itu tidak akan tampil bersama Gresik Petrokimia. Tapi tenang aja, masih ada seri Surabaya, masih ada seri Solo. Volley Mania, halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Volley. Ya, areke teko. Akhirnya kabar sangat bahagia yang selama ini kita nantikan, kabar terbaik yang selama ini kita tunggu, akhirnya menjadi kenyataan. Siapa lagi kalau bukan tentang Megawati Angestri Pertiwi atau Megatron. Jadi keinginan kita semua, para Volley Mania, para fans volley Indonesia, dan juga khususnya para penggemar Gresik Petrokimia, untuk menyaksikan Megawati Angestri Pertiwi di Final Four Proliga 2025 akhirnya menjadi kenyataan karena Megatron resmi akan dimainkan oleh Gresik Petrokimia di Final Four atau 4 besar Proliga 2025 ini. Keren. Istimewa. Saya sampai kehabisan kata-kata karena apa? Sebelumnya memang sempat ada simpang siur kabar mengenai bagaimana peluang dari Megawati Angestri Pertiwi untuk bermain di Final Four Proliga 2025. Karena setelah tampil di Liga Voli Korea Selatan atau V-League bersama Red Spark, kita ketahui bahwa Megawati Angestri Pertiwi ini mengalami cedera lutut atau cedera kaki dan dirinya itu harus menjalani pemeriksaan MRI di Surabaya. Istimewa, keren banget untuk Gresik Petrokimia karena tentu saja kedatangan Megawati Angestri Pertiwi itu nanti akan membuat level permainan dari Gresik Petrokimia diyakini atau diprediksi itu akan semakin kuat atau semakin gacor lagi di Final Four Proliga 2025 ini. Kedatangan Megawati Angestri Pertiwi sendiri langsung mengapungkan atau membuat aura juara di Gresik Petrokimia itu semakin besar lagi. Bahkan kampanye di video perkenalan untuk Megawati Angestri Pertiwi itu juga sudah beraura kemenangan atau beraura juara. Jadi tagar atau hashtag yang dipakai oleh Gresik Petrokimia itu adalah pulang untuk menang. Tentu saja ini ada beberapa arti dari tagar atau dari hashtag atau dari kampanye yang diunggah oleh manajemen Gresik Petrokimia. Yang pertama bisa saja adalah karena Megawati Angestri Pertiwi kemarin di V-League di final itu adalah Red Spark dikalahkan oleh Pink Spider sehingga harus puas sebagai runner up. Tentu saja pulang ke Indonesia jika disesuaikan dengan kampanye atau hashtag atau tagar pulang untuk menang itu merupakan ambisi dari Megawati untuk menjadi juara Proliga. Selain itu juga kampanye atau hashtag pulang untuk menang ini juga bisa berarti ada ambisi yang sangat besar dari Gresik Petrokimia untuk menjadi juara karena apa? Sampai saat ini meskipun menyandang atau mempunyai status sebagai tim legendaris, Gresik Petrokimia belum sekalipun menjadi juara. Bahkan Gresik Petrokimia itu kalah jika dibandingkan dengan klub voli atau tim voli yang lebih junior seperti Jakarta Bin yang di Proliga 2024 kemarin menjadi juara. Istimewa, geleng-geleng kepala luar biasa dan yang pasti bahwa tentu saja kabar ini sangat menyenangkan untuk para fans Megawati Angestri Pertiwi karena apa? Dan juga untuk para fans dari Gresik Petrokimia karena apa? Sekali lagi, keinginan untuk melihat permainan secara langsung dari Megawati Angestri Pertiwi akan menjadi kenyataan dan peluang atau kans untuk melihat Gresik Petrokimia mengakhiri kutukan untuk menjadi juara Proliga akan semakin terbuka. Keren. Kedatangan Megawati Angestri Pertiwi sendiri akan membuat trisula dari Gresik Petrokimia ini akan semakin lengkap karena sebelumnya sudah ada dua pemain asing, posisinya sama-sama hitter, yaitu Julia Sangyakomo dan juga Hana Davis Kiba, yang sudah didatangkan atau dikontrak oleh manajemen Gresik Petrokimia. Untuk Hana Davis Kiba sendiri, kita memang belum mengetahui bagaimana sepak terjangnya atau bagaimana permainannya di Proliga 2025, karena dirinya itu didatangkan menjelang Final Four, tapi Hana Davis Kiba itu pernah membela Bandung BJB Tanda Mata di Proliga beberapa tahun yang lalu. Sedangkan untuk Julia Sangyakomo ini didatangkan atau dikontrak atau direkrut oleh manajemen Gresik Petrokimia dan sudah bermain sejak seri Bandung di putaran kedua kemarin. Pencapaiannya atau permainannya ini nggak kaleng-kaleng Julia Sangyakomo meskipun baru bergabung di seri Bandung,
tapi statistiknya ini sangat luar biasa. Ini akan saya bacakan statistik dari Julia Sangyakomo selama membela Gresik Petrokimia di Proliga 2025 ini. Jadi Julia Sangyakomo itu berada di posisi ke-9 untuk kategori Best Attacker based on attack per set, karena dirinya itu memiliki poin per set mencapai 4,32. Selain itu ada catatan lain yang dimiliki oleh Julia Sangyakomo yang membuktikan bahwa dirinya ini merupakan pemain hebat, yaitu dari kategori Best Server based on ace per set untuk percobaan lebih dari 50 attempt. Jadi untuk kategori itu Julia Sangyakomo itu berada di posisi ketiga setelah poin per setnya itu mencapai 0,36, dan dirinya kalah dari Yana Serban yang merupakan pemain dari Jakarta Pertamina Enduro, karena Yana Serban ini memiliki poin per set sebesar 0,43. Selain itu juga Julia Sangyakomo ini kalah dari Betania de la Cruz yang merupakan pemain dari Jakarta Popsi Formula One yang memiliki poin per set sebesar 0,39. Pertanyaannya, setelah Megawati Hangistri Pertiwi datang, bagaimana kira-kira komposisi dari tim inti yang akan diturunkan oleh pelatih Jeff Jiangji besok? Tentu saja sudah ada banyak prediksi, sudah ada yang bisa meraba bagaimana kira-kira komposisi pemain inti di Gresik Petrokimia. Yang pasti adalah Julia Sangyakomo dan Hanan Hafiz Kiba ini akan menjadi pemain inti. Sedangkan untuk setternya mungkin adalah Arnita Putri, untuk liberonya itu adalah Yulis Indayani, dan ya pemain lain itu bisa untuk memperkuat tim. Tapi pertanyaan selanjutnya menjadi gini, bahwa bagaimana kira-kira nanti peluang dari Megawati Hangistri Pertiwi untuk bermain, karena apa? Sampai saat ini memang Megawati Hangistri Pertiwi itu masih mengalami cedera kaki, dan kemarin ketika berkunjung atau bertemu dengan Bupati Jember, Gus Fawait, Megawati Hangistri Pertiwi itu mengakui bahwa dirinya itu membutuhkan waktu selama sekitar 2 bulan untuk menyembuhkan kondisinya. Tentu saja, hal itu menjadi sinyal bahwa kita harus lebih sabar lagi untuk menyaksikan penampilan Megawati Hangistri Pertiwi di Final Four Proliga 2025. Untuk seri Kediri sudah dipastikan bahwa Megatron itu tidak akan tampil bersama Gresik Petrokimia. Tapi tenang aja, masih ada seri Surabaya, masih ada seri Solo, yang tentu saja ada peluang bagi Megawati Hangistri Pertiwi untuk tampil bersama Gresik Petrokimia. Karena apa? Ya, lebih penting bagi Megawati Hangistri Pertiwi untuk menyembuhkan kondisi fisiknya, untuk menyembuhkan cederanya sampai fit 100%, karena dia masih muda, aset bangsa, dan juga masa depan atau karirnya itu masih panjang. Selain itu juga kita juga akan melihat bagaimana nanti kira-kira peran dari Medial Yoku yang berposisi sebagai outside hitter di Gresik Petrokimia, khususnya di Final Four Proliga 2025 ini. Untuk sementara mungkin Medial Yoku ini akan menjadi pemain inti, tapi kalau nanti ternyata Medial Yoku itu tidak menjadi pemain inti, tentu saja dirinya itu bisa dimanfaatkan untuk role atau peran lain. Salah satunya adalah untuk menjadi substitusi atau ketika dirinya dibutuhkan saat Jeff Jiangji itu melakukan rotasi. Selain itu juga ada peran lain yang sebenarnya bisa dijalankan oleh Medial Yoku di Gresik Petrokimia di Final Four atau babak 4 besar Proliga 2025 ini. Karena apa? Medial Yoku ini memiliki receive yang sangat baik, sehingga dirinya itu bisa dijadikan atau diplot sebagai defense spesialis. Ini datanya ini juga valid karena selama musim reguler Proliga 2025 ini, Medial Yoku ini juga memiliki catatan yang sangat istimewa karena dirinya itu berada di posisi ke-9 untuk best receiver based on positive reception lebih dari 60 attempt. Jadi dirinya ini memiliki persentase sebesar 16,1%. Meskipun demikian, harus diakui bahwa dirinya itu masih kalah jika dibandingkan banyak libero lain yang ada di kategori ini. Salah satunya adalah Eri Septia yang merupakan libero dari Jakarta Pertamina Enduro. Setelah Eri Septia ini memiliki persentase sebesar 27,2%. Apapun itu, tentu saja ada perbedaan antara hitter dengan libero untuk receive, dan dari data itu kita bisa menyimpulkan bahwa Medial Yoku ini memiliki receive yang sangat istimewa dan bisa dimanfaatkan atau dimaksimalkan oleh Jeff Jiangji
untuk menjadi defense spesialis di Final Four Proliga 2025 ini. Oke, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana peluang juara dari Gresik Petrokimia setelah Megawati Hangesti Pertiwi resmi akan dimainkan di musim ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar kondisi fisik atau cedera yang dialami oleh Megawati Hangesti Pertiwi atau Megatron itu segera sembuh 100%. Dan jangan lupa doakan timnas voli Indonesia agar timnas Indonesia berbicara banyak, tidak hanya juara SEA Games, tapi juga bisa berprestasi di level Asia dan dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.